Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini saya Lutfi Pak Haji dari Pak Haji. Saya mau nanya Pak Haji, kira-kira menurut Pak Haji dari mana datangnya virus COVID-19? Tolong dijelaskan Pak Haji. Saya mau mendengarkan jawaban dari Pak Haji. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau memang ada pertanyaan dari mana datangnya COVID-19, sekarang ini kita sudah tidak baik lagi membahas dari mana datangnya. Yang jelas ini semua sudah menjadi qadar Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus COVID-19 ini sudah ada di hadapan kita dan sedang mengintai kita, mengancam nyawa kita semuanya. Kendadipun demikian, banyak sekali ketika di awal-awal virus COVID-19 menyerang di sebuah negara, kita sebut aja di Wuhan, di kota Wuhan, kita semua berteriak bahwa ini adalah azab, bahwa ini adalah azab dari pemimpin yang sombong. Nah, di situ kita tidak boleh, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh menghakimi kita sesama makhluk Allah. Yang boleh menghakimi, yang berhak menghakimi orang lain atau seseorang cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati misalnya benar ketika di sebuah negara terserang sebuah wabah disebabkan karena pemimpinnya sombong, kendati itu memang benar adanya, kita pun tidak boleh mengatakan bahwa itu disebabkan karena dia sombong. Kita tidak boleh, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Yang jelas virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda muka bumi ini, yang melanda masyarakat kita sekalian, yakinlah bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita-kita orang yang bertakwa. Ini Allah nih lagi menguji kita nih. Allah sedang memilah-milah mana hamba-hambanya yang bertakwa, mana hambanya yang ingkar kepadanya. Ini semua lagi disortil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi permasalahan ini? Apakah kita mencaci maki orang? Apakah kita menyalahkan orang lain? Atau kita evaluasi diri? Kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 4. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Artinya, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu. Shadaqallahul azim. Kata Allah, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dari sebagian yang lain. Jelas dari surat Muhammad ini Allah sedang memilah-milah. Di mana nih hamba-hamba aku nih yang beriman, yang bertakwa, yang gak serta-merta menggantikan posisi aku, begitu kata Allah. Kira-kira seperti itulah, yang menghujat, kemudian menganggap bahwa mengambil hak prerogatifnya, bahwa itu disebabkan karena sombong, karena dosa mereka, itu tidak boleh. Biarlah
itu hak Allah. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti aturan-aturan dan anjuran-anjuran pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah, dan mestinya harus satu komando. Komandonya ada di mana? Komandonya ada di pemerintah. Siapa itu? Dari presiden, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, desa, kepala desa, sampai ke tingkat pemerintahan yang paling kecil yaitu RT. Komandonya ada di situ. Kemudian kita sebagai masyarakat punya kewajiban yang sama. Artinya setiap individu kita semua harus saling menguatkan, harus menjadi garda terdepan, menjadi memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentu saja di samping himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena COVID-19 atau virus ini bisa menyerang siapa saja, dari golongan mana saja, dan kapan saja, di mana saja. Itu. Tapi kalau kita udah melakukan hubungan baik dengan Allah, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-sekali ingkar. Nah, itu jangan sekali-kali ingkar, itu yang jelas Allah mengancam. Makanya evaluasi diri. Apakah selama ini dari mulai akil balik sampai pada saat ini kita sering ingkar kepada Allah atau tidak? Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, yakinlah COVID-19 akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke habitatnya. Kalau seluruh individu sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah akan mengembalikan virus COVID-19 ini kepada habitatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.